Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Edwin Alizar Najwali dengan NIM 165. Pada di video kali ini saya ingin menampilkan hasil dari proyek UAS mata kuliah saya, yaitu Praktikum Sistem Basis Data yang berjudul Sistem Keuangan Akuntansi Sederhana. Untuk mempersingkat waktu, kita langsung saja membahas isi pembahasannya. Nah, di sini karena ini ke sistem akuntansi keuangan yang saya gunakan ini sederhana, maka pada MySQL ini saya tidak membuat tabel banyak-banyak atau rumit untuk kesederhanaannya. Untuk tabel sekitar 1, 2, 3, 4, 5, 6 dengan tambahan 8 tabel. Dapat dilihat di sini ada tabel akun dengan deskripsinya, ada ID akun dan tipe data integer dengan primary key, ID KDR akun, tipe data integer dengan data key primary key dan foreign key, dan seterusnya sampai tipe akun dengan tipe data varchar. Dapat dilihat di sini isi datanya ada ID akun, ID kategori akun, nama akun, saldo awal dan tipe akun. Bisa dilihat di sini ada 101, 1 kas, saldo awalnya 10.000 dan tipe akunnya aset, dan seterusnya sampai di bawahnya. Lalu ada juga tabel jurnal umum. Di sini menyimpan ada ID jurnal umum dan ID transaksi dengan key-nya primary key dan multi key. Dapat dilihat juga di sini datanya ID jurnal umum dengan ID-nya 10, ID tabel transaksinya 1010. Nah, lalu selanjutnya ada tipe kategori akun dengan deskripsinya ID kategori akun, tipe datanya integer, dan dengan primary key-nya primary key, dan juga nama kategori akun, yang dimana di sini ID kategori akun 1 dengan nama kategori akunnya aset, 2 itu kewajiban, 3 ekuitas, dan seterusnya, 5 yang terakhir ada 5 biaya. Begitu juga selanjutnya ada tabel neraca. Di sini ada kolom ID neraca, ID akun, tanggal neraca, saldo awal, debit, kredit, dan saldo akhir, dan beserta isi-isi tabelnya. Begitu juga tabel pengguna, terdapat ID pengguna, nama pengguna, alamat email, kata sandi, dan juga peran. Di sini juga primary key yang digunakan adalah pada kolom ID pengguna. Lanjut, di sini ada tabel transaksi dengan kolomnya ID transaksi, tanggal transaksi, deskripsi, jenis transaksi, ID akun debit, ID akun kredit, jumlah debit, dan jumlah kredit. Untuk membersihkan lagu, kita lanjut saja ke praktikum 1 karena saya di sini membuat sekitar 3 atau 6 penerapan, maka saya akan menjelaskan satu saja untuk mempersingkat waktu. Nah, saya ingin menjelaskan tentang penerapan string function. Nah, pada penerapan string function ini saya ingin menggunakan fungsi string, yaitu sintaksnya concat, untuk menggabungkan deskripsi transaksi dan jenis transaksi menjadi satu kolom. Nah, bisa dilihat di bawah ini sintaksnya yang saya gunakan, yaitu select deskripsi, jenis transaksi, dan sintaksnya untuk menggabungkan kedua ini yaitu concat deskripsi, strip, jenis transaksi sebagai deskripsi jenis dari tabel transaksi. Dapat dilihat di sini pada tabel transaksi kolom deskripsi ada pembelian barang dengan jenis transaksinya pengeluaran, maka akan keluar tampilannya
Deskripsi jenis yaitu pembelian barang digabung menjadi pengeluaran. Begitu juga dengan sampai bawahnya pendapatan lain, pemasukan. Dan deskripsi jenisnya pendapatan lain, strip pemasukan. Lanjut, kita ke praktikum kedua, yaitu mengenai SQL Coalescence. Pada SQL Coalescence ini, saya ada 3 yang saya terapkan, yaitu ada penerapan Coalescence, greatest dan least, dan null. Namun saya akan jelaskan salah satu saja yang saya terapkan. Saya yaitu ini ya, penerapan Coalescence. Nah, pada penerapan Coalescence ini saya ingin mengambil nama dari tabel pengguna, ini tabelnya, dan mengganti tulisannya dengan n garis miring atau not available jika kalau pada tabel penggunanya ini namanya ada yang kosong. Nah, bisa dilihat di bawah sini pada ID pengguna 2003, nama pengguna dan data-data lainnya masih kosong. Lalu pada saat saya terapkan di sintak ini ya, saya menerapkan select ID pengguna yaitu ini, lalu sintaksnya koalisi, nama pengguna, koma, diganti jadi NAS, nama pengguna, from pengguna. Tampilannya, ini dia tampilannya, ID pengguna 1001 Pak Admin, ID pengguna 2001 user 1, 2002 user 2, dan 2003 yang di tabel pada pengguna ini tidak ada datanya, langsung berubah menjadi garis miring A atau not available. Lanjut kita ke praktikum 3, yaitu tentang penguncian tabel. Nah, pada penerapan penguncian tabel ini digunakan sintaks table. Di sini saya menggunakan log table pada tabel transaksi rate dan juga neraca. Nah, berikut ketika tabel neraca ingin ditambahkan, ini dia insert into neraca value 19 2023 bla 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 10.000 saat ketika tabel sedang atau ingin diinputkan, maka akan menampilkan pesan error table neraca was locked with read lock dan cannot be updated dan tidak bisa diubah. Lalu berikutnya saya buka tabel yang di atasnya dengan menggunakan unlock table. Lanjut, pada praktikum 4 ini saya akan berupa perintah teacher commit dan rollback. Pada penerapan commit rollback ini, saya ingin menginputkan data pengguna baru, namun pada saat proses penginputannya terdapat kesalahan. Nah, untuk membatalkan kesalahan ini, saya bisa menggunakan save point dan juga rollback. Nah, berikut saat dipraktikannya, sebelum saya praktikkan, saya set auto commit sama dengan normal untuk supaya data yang diinputkan itu dapat di rollback. Nah, berikut saya set dulu ke 0, kemudian start transaction. Nah, ini pada saat saya berusaha mengubah nama, terjadi kesalahan pada saat kolom nama pengguna sama dengan 2003, where ID pengguna tidak ada. Yang terjadi adalah data pada tabel pengguna, nama pengguna di dalamnya berubah menjadi 2003 semuanya. Nah, untuk menghilangkan atau membatalkan kesalahan ini, saya melakukan rollback. Setelah saya lakukan rollback, lalu data pada tabel pengguna kembali menjadi semula dengan nama penggunanya sebagai berikut. Lanjut,
kepada praktikum 5, itu tentang stored procedure 1. Pada praktikum 5 stored procedure 1 ini saya menerapkan tiga atau dua penerapan stored procedure, di mana yang satu stored procedure biasa, ada yang variabel dan juga parameter. Pada ini saya, untuk mempersingkat waktu, saya jelaskan salah satu saja. Nah, misalnya pada penerapan stored procedure variabel. Nah, pada penerapan stored procedure dengan variabel ini, saya ingin menampilkan total saldo pada tabel akun. Nah, di sini cara pembuatan prosedurnya, sintaks yang saya gunakan terutama diawali dengan delimiter / 2 kali, lalu create prosedur. Nama prosedurnya saya beri nama get akun saldo, begin, lalu saya declare variabel dengan nama saldo dengan tipe data desimal dengan panjang 10 dan 2 pada tipe data desimal. Lalu di bawahnya saya melakukan perintah untuk menampilkan jumlah saldo awal pada ke variabel saldo dari tabel akun. Kemudian saya select saldo. Berikut tampilannya saat dipanggil prosedurnya menggunakan sintaks call dan nama prosedurnya dan get akun saldo, dan yang tampil adalah hasil dari saldo awal atau total dari satu awal pada tabel akun. Hasilnya adalah 60.000. Nah, lanjut pada praktikum 6 stored procedure 2. Di sini saya menerapkan dua penerapan stored procedure. Ada penerapan stored procedure if dan case. Saya akan jelaskan salah satunya aja, yaitu yang case. Nah, pada penerapan stored procedure case ini, saya ingin menampilkan dengan parameter apakah pada ID transaksi ini yang diinputkan termasuk jenis pemasukan atau pengeluaran. Nah, berikut pembuatan prosedurnya diawali dengan delimiter /2, lalu dibuat create prosedur, nama, get status transaksi dengan perimeternya transaksi ID tipe data integer. Bikin diawali declare variabel transaksi jenis dengan tipe data varchar dengan panjang datanya 20. Kemudian saya melakukan select jenis transaksi, yaitu ini, into transaksi jenis, yaitu ke dalam variabel transaksi jenis pada prosedur dari tabel transaksi, yaitu ini, di mana ID transaksi ini sama dengan transaksi ID. Transaksi ID pada perimeter create prosedur get status transaksi. Nah, pada case ini saat transaksi jenis yaitu merupakan pemasukan, maka dia akan menampilkan select transaksi adalah pemasukan sebagai status. Begitu juga saat transaksi jenis ini sama dengan pengeluaran, namun dia akan mengeluarkan transaksi adalah pengeluaran. Namun jika tidak ada keduanya, maka jenis transaksi tidak valid. Nah, berikut
saat diterapkan dipanggil prosedur get status transaksi, yaitu call. Saya ingin memanggil get status transaksi 1010, yaitu ini, maka otomatis akan menampilkan status transaksi ada pengeluaran. Dapat dilihat sini ID transaksi 1010 dengan jenis transaksinya pengeluaran. Bisa lihat di sini. Nah, lanjut pada praktikum 7 start prosedur ketiga. Pada praktikum 7 start prosedur ketiga ini saya menerapkan tiga konsep loop, ketiga konsep ya pengulangan pada prosedur, yaitu ada penerapan start prosedur loop, while, dan repeat. Cara konsepnya sama ketiga start prosedur ini, pengulangan ini, namun saya akan menjelaskan salah satu saja, dan saya ingin menjelaskan tentang repeat. Nah, pada repeat ini saya ingin mengubah atau mengupdate data pada tabel neraca pada kolom saldo akhir dengan persentasenya adalah 110%. Kemudian ini cara pembuatan prosedurnya, yaitu update saldo. Saya beri nama update saldo, bikin, lalu mendeklarasikan variabelnya ada saldo, kode, ID, beserta tipe datanya, desimal, integer, dan panjang tipe datanya. Namun pada variabel counter ini saya set default yaitu 1, lalu di ke ID variabel ID dengan default 11. Lalu di bawahnya adalah sintaks repeatnya. Di dalam repeat ini saya akan melakukan select saldo akhir, yaitu ini, dari tabel neraca ke dalam variabel saldo, di mana ID neraca sama dengan ID. Jadi, lalu di bawahnya saya ingin set saldo, yaitu ini, sama dengan saldo dikali dengan 1,1. Itu dari variabel ini. Lalu diupdate neraca. Lalu kita melakukan update pada tabel neraca, itu saldo akhir sama dengan saldo, yaitu ini yang sudah dikalikan dengan jumlah 1,1 dengan ID neraca sama dengan ID. Lalu set counter, yaitu ini yang tadinya awalnya 1 ditambah jadi 1 dan berubah jadi 2. Lalu set ID-nya juga yang tadinya 11 menjadi 12. Kemudian di bawahnya dia akan melakukan repeat hingga tabel terakhir, yaitu select count from neraca, jumlahnya ada 8, maka setelah counter di atas angka 8 maka akan langsung mengakhiri prosedurnya. Lanjut, di bawah ini dapat dilihat hasilnya. Ini data sebelum dilakukan perubahan, lalu ini setelah dipanggil prosedur yang bernama update saldo. Bisa dilihat di sini awalnya saldo akhir ini 5.000, namun karena sudah diubah dikali dengan 1,1 langsung berubah 5.500. Dan dicek juga 0, 0, 15.000 menjadi 16.500 dan seterusnya sampai di bawahnya 55.000 menjadi 60.500. Lanjut kita ke praktikum 8.
pada praktik tentang stored function. Pada stored function ini, saya ingin menampilkan total jumlah debit pada tabel transaksi dengan mengambil data ID akun debit untuk menjumlahkan debit menurut ID-nya. Nah, di bawah ini pembuatan prosedurnya, pembuatan functionnya, maaf di sini ada typo. Ini get sintaksnya di ini ada create function, nama saya beri nama get total debit dengan parameternya akun ID integer. Ini begin, saya declare terlebih dahulu dengan variabel namanya total debit dengan tipe data desimal. Lalu di bawahnya saya minta untuk select total dari jumlah debit yaitu sum ke dalam variabel total debit dari tabel transaksi, di mana ID akun debitnya itu sama dengan parameternya yaitu akun ID. Lalu return total debit. Lalu berikut di bawahnya saat pemanggilan stored functionnya dan hasilnya. Di sini saya coba select get total debit dengan ID akun debitnya 102 dan hasilnya 0. Namun saat saya coba 101 ID akun debit 101 maka akan menampilkan totalnya yaitu 13.000. Maaf. Mohon maaf. Lanjut ke praktikum 9 tentang trigger. Pengalaman trigger ini saya menerapkan 3 trigger yaitu penerapan trigger biasa dan penerapan trigger before insert dan juga after insert. Karena ini panjang, maka untuk mempersingkat saya akan menjelaskan salah satu. Nah ini after insert. Nah, pada trigger after insert ini saya ingin menambahkan data baru ke dalam tabel transaksi yang dimana akan memicu perubahan data pada data saldo dalam tabel akun. Nah, berikut contoh pembuatan trigger yang saya terapkan itu diawali delimiter diubah menjadi slash 2 kali, lalu sintaks untuk pembuatan triggernya yaitu create trigger, nama triggernya, lalu after insert on pada tabel transaksi. Untuk setiap baris dimulai. Nah, jika tabel data baru pada jenis transaksi yaitu termasuk ke golongan pemasukan, maka akan melakukan update pada tabel akun di kolom saldo awal, yang dimana saldo awalnya dengan saldo awal ditambahkan tabel kolom data baru jumlah debit pada tabel transaksi menurut ID akun dengan ID akun debit yang baru. Berlaku juga dengan pengeluaran. Berikut data awal akun sebelum diinputkan data baru. Di sini masih belum ada perubahan. Saldo awalnya masih tetap 10.000, 50.000. Nah, berikut setelah pada tabel data akun diinput maksudnya pada tabel transaksi diinputkan data baru. Dan di sini data barunya adalah 10, 50, 2023, 0105 dengan jenis transaksi pemasukan dan ID akun debit 1 lalu dapat dilihat pada tabel akun mengalami perubahan yang awalnya tadi
saldo awalnya 10.000 menjadi 25.000 karena terjadi penginputan data baru pada tabel transaksi. Lanjut kita ke praktikum 10 tentang trigger tingkat lanjut. Nah, di sini saya menerapkan 4 trigger. Ada trigger before update, after update, before delete, dan after delete. Untuk mempersingkat waktu, saya ingin menjelaskan salah satunya yaitu yang ini before delete. Nah, pada ini before delete. Nah, pada penerapan trigger maaf, before delete, sebentar, saya cari dulu. Ini before delete. Pada penerapan 3 before ini, saya membuat trigger di mana ketika saya menghapus data pada tabel transaksi, maka akan memicu triggernya untuk mengubah angka pada saldo dalam tabel akun. Nah, berikut cara pembuatan sintaks yang saya gunakan untuk membuat triggernya. Create trigger, nama triggernya update saldo set before delete, lalu before delete on tabel transaksi. For each row begin. Nah, jika tabel data lama jenis transaksi sama dengan pemasukan, maka akan melakukan update saldo awal, akan dilakukan pengurangan menurut ID akun, tabel akun sama dengan ID akun debit lamanya. Begitu juga dengan else if jika sampai dengan pengeluaran. Nah, berikut tampilan data tabel akun dan transaksi sebelum terjadi penghapusan. Nah, lalu berikutnya, ketika salah satu baris data dihapus pada tabel transaksi, yaitu 10, saya menghapus dengan ID transaksi 1060, yaitu ini pengambilan pribadi, itu pengeluaran. Nah, dapat dilihat pada tabel akun terjadi perubahan yang tadinya di sini minus 400 lalu menjadi 0. Nah, terakhir kita masuk ke praktikum 11 administration. Nah, pada administration ini saya ingin membuat dua pengguna dalam MySQL ini. Nah, pengguna ini saya bagi menjadi dua, yaitu ada user dan juga admin. Nah, untuk membuatnya itu saya gunakan pada database, saya lakukan sintaks ini, yaitu create user dan nama penggunanya yaitu user1 dengan passwordnya adalah 1, dan create user admin dengan passwordnya 101. Berikut tampilan tabelnya ketika create user sudah dijalankan, bisa dilihat admin, nama usernya admin 1 dan user 1. Nah, selanjutnya ini ada penerapan grant privilege yang dimana saya ingin user 1 ini hanya untuk sebatas untuk melihat data pada tabel di dalam database. Sedangkan untuk admin, saya berikan akses keseluruhan tanpa batas pada database. Nah, di bawah sini sintaks yang saya gunakan yaitu grant select on database-nya keuangan akuntansi to user 1, lalu grant all
pada PS keuangan akuntansi titik bintang to admin 1. Nah, berikut ketika pengguna user 1 ini sedang menggunakan MySQL dan mencoba untuk mengakses database. Bisa dilihat dia menggunakan database keuangan akuntansi, lalu dia dapat melihat data tabel dengan melakukan sintaks select. Nah, namun di bawah sini saat user 1 sedang melakukan update atau mencoba untuk merubah isi data pada akun, pada tabel atau pada database, dia akan langsung menampilkan pesan error update command denied to user 1 at localhost for tabel account. Nah, namun ketika admin 1 saat sedang mengakses database-nya, bisa dilihat dia dapat melakukan select dan juga update dengan parameternya query OK. Nah, lanjut, sini adalah penerapan revoke privilege. Nah, revoke privilege ini untuk mencabut untuk mencabut akses pada pengguna MySQL database. Nah, sini saya berandai-andai jika pada user 1 itu terjadi kebocoran pada atau kerahasiaan tentang user 1 ini, di mana user 1 ini passwordnya sudah bocor atau diketahui oleh semua orang, sehingga semua orang yang dapat mengakses dan melihat-lihat isi data. Dan untuk itu saya mencabut hak aksesnya dengan cara menggunakan sintaks revoke. Dan di bawah ini saya menggunakan revoke select on keuangan akuntansi dot bintang from user 1. Saya lihat di sini ketika user 1 sedang mencoba untuk mengakses dan melihat data. Nah, dapat dilihat user 1 saat mencoba melihat database-nya tidak ada, lalu saat mencoba untuk mengaksesnya muncul pesan error access denied for user to database keuangan. Oke. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.